إناد خاطرك معنا يا مولا عناد خاطرك معنا يا عديم الجاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratul muhtaramin wal mukarramin, ma'asyarul habaib, wa bil khusus Habib Abu Bakar Sekran sebagai ketua sesepuh kita dari Rabi'ah Alawiyah dan juga pengurus daripada Majelis Rasulullah SAW Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, dan juga sebagai penasihat daripada Majelis dari Habib Hamzah bin Abdullah Al-Idrus, dan juga Habib yang lainnya yang tidak sebut saya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, malam hari ini kita masuki bertepatan dengan haul daripada seorang wali besar, wali Allah yang tadi sudah panjang lebar dipaparkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Saya sedikit membaca daripada karya daripada beliau, yaitu Al-Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu karyanya itu kitab Miftahus Sarair, di mana kitab Miftahus Sarair itu dalam manaqib daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Asgab Gresik, itu mengambil mengambil rahasia-rahasia daripada karangan atau tulisan daripada beliau. Alhamdulillah, malam hari ini saya sedikit membaca daripada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal abdu annal arbahal mustaqatin Allah fi kulli waqtin. Wahai para hamba-hamba Allah, ketahuilah bahwa ar-ruh, ya, ar-ruh itu selalu rindu kepada penciptanya. Siapa penciptanya? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu, ya, setiap waktu ar-ruh kita, ar-ruh yang Allah ciptakan itu selalu rindu kepada Allah. Namun kadang-kadang rasa rindu itu hilang karena ada hijab, ada penghalang di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa man afadallahu wasiratahu wa kharraqallahu al-hijab, barang siapa yang bisa menembus, ya, daripada basirah, penglihatan daripada mata hatinya, maka Allah membuka, Allah menjebolkan hijab tadi, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para salafun saleh di zaman dahulu, ya, ketika berbicara dengan masalah hijab, ya. Kemudian Allah Ta'ala wa maddahu Allahu bil imdad min qablihi. Allah Ta'ala memberikan rasa cinta kepada hamba-hambanya, termasuk kepada orang saleh tadi. Allah berikan rasa senang, rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasul, itu terus mengalir, ya. Wa ja'alahu yataqadda bi dzikrihi, dan menjadikan Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang soleh tadi, ya, orang yang sudah dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu enggak lepas dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian wa yatanama yartahu syauqan ila riyadil insi wa riyadil jannah, dan semuanya itu merindukan. Orang-orang yang melihat juga rindu, orang-orang yang di sekelilingnya juga senang, itu. Jadi orang-orang soleh seperti itu selalu disenangin oleh sahabat-sahabatnya dan orang-orang sekelilingnya. Itu memandangnya langsung terbuka. Orang yang melihat itu langsung ingat kepada Allah. Nah, ini ciri-cirinya, gitu. Kemudian di antara hijab itu, ya, yang membuat seseorang itu terhalang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di antaranya talabud dunya,
selalu urusannya tentang dunia terus, siang malam nggak berhenti, pokoknya tentang dunia. Yang diurus hanya urusan dunia terus, ya, nggak lebih dari itu. Ada yang mengurus dunia, tapi yang dimaksud dunia tadi itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan. Yang dimaksud dengan dunia adalah termasuk ketika orang itu diberi oleh Allah rezeki, ya, itu hidupnya itu selalu bertambah, bukan iman yang bertambah, keinginannya, syahwatnya bertambah, membuat lupa kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan dunia. Semakin dia banyak dunianya, semakin nggak sempat lagi ke majelis, semakin pelitnya juga parah, gitu, kayak gitu. Maka kita sedikit mengulas daripada orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada suatu makalah orang yang dermawan, asyakhi Habibullah walau kana jahilan. Jadi orang yang dermawan itu kekasih Allah walaupun dia bodoh, dia tidak tahu ngaji tapi dermawan, insya Allah itu dicintai Allah. Nah sekarang kan kalau tidak tahu ngaji, ya semakin pelit, kan bahasa begitu. Kebalikannya juga, ya. Al-bahil aduwullah walau kana aliman. Orang yang pelit itu musuh Allah walaupun dia alim. Hati-hati itu. Ini termasuk kita juga kena kalau pelit gitu. Orang punya ilmu, ya, kalau pelit, ya, bisa jadi musuh Allah. Nah, ini diantara daripada orang-orang yang pingin dicintai Allah. Jadi kita nggak bisa beramaliyah seperti beliau-beliau para solehin itu. Caranya bagaimana? Ya, seperti tadi, kalau kita punya harta, infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, alladzina jahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah selalu dengan hartanya dan dengan dirinya. Kira-kira bukan dengan dirinya dulu, hartanya dulu didahulukan. Ulaika a'zamu darajatan indallah. Perbuatan yang seperti itu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermajlis, kita ada suatu kebaikan, kita mesti berdua-duanya. Apa itu? Yaitu bi amwalihim wa anfusihim, gitu. Jadi bukan kita bisa hadir ke majelis cuma nggak bisa nyumbang, bahasa begitulah kasarnya, gitu. Jadi dua-duanya, kita datang ke majelis juga bisa menyumbang. Amin, mudah-mudahan kita semuanya bisa jalan dua-duanya, amin, Allahumma amin. Nah, di antaranya yang menjadi hijab antara orang-orang yang sudah dibuka hatinya tadi, ya, itu termasuk hasad, dengki, wakilatu dzikrillah, dan sedikit ingat Allah Subhanahu wa taala, wal mujalasatu ahli ghaflah, dan juga duduk dengan orang ahli pelupa dengan Allah. Nah, ini hati-hati ya. Kalau kita sering duduk-duduk dengan orang-orang yang lupa dengan Allah, bisa-bisa kita juga kena hijab dengan Allah. Yang biasa kita bisa beribadah, sholatnya bagus, bisa bangun malam, kalau sudah biasa duduk dengan orang seperti itu, bisa-bisa gak bangun tuh semalam. Itu bisa-bisa nggak bangun. Karena apa? Karena ada hijab tadi itu, ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan kita dibuka hijab daripada Allah Subhanahu wa taala, bisa hati kita bisa melihat kebaikan-kebaikan. Amin, Allahumma amin. Mungkin ada sedikit lagi karena udah agak malam waktunya. Manusia, hati, makamnya hati itu seperti rumah, ya. Kata Syekh Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, seperti rumah. Kalau rumah itu dirawat, ditempatin, ya, rumah itu tentunya akan bersih, kotorannya ya, pasti disapuin, dibuang itu. Akan tetapi kalau
hati itu, kalau hati itu sudah nggak lagi ada rasa dzikir, nggak ada rasa dzuk, nggak ada lagi rasa rindu dengan Allah, nggak ada dengan Rasulullah, nggak pengen duduk di majelis, itu artinya gersang. Jadi seperti rumah itu kalau sudah nggak ada pemiliknya, itu biasanya cepat rusak. Kenapa cepat rusak? Karena rumah itu yang nggak ditempati itu malaikatnya pindah. Yang ada biasanya ya ya jin lah yang ditempati. Oleh karenanya kita sedikit mengambil pengetahuan daripada kitab beliau yang ditulis, yaitu dalam kitab Miftahus Syara'ir. Mudah-mudahan sedikit ini bisa manfaat. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.